Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, saya adalah dosen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya mengajar mata kuliah pemeriksaan akuntansi dengan bobot pengajaran sebanyak 3 SKS. Sebelum itu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Mata kuliah pemeriksaan akuntansi adalah mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa akuntansi. Mata kuliah ini memberikan wawasan dan pengetahuan tentang akuntansi publik dan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Untuk itu, pokok bahasan mata kuliah ini mencakup pengertian auditing, standar audit, laporan audit, tanggung jawab legal, etika profesi audit, serta tujuan laporan audit keuangan. Adapun capaian pembelajaran pemeriksaan akuntansi ini adalah mahasiswa mampu menyusun laporan kertas kerja audit dan mengumpulkan serta mengikhtisarkan kertas kerja audit yang sesuai dengan perundang-undangan. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, metode delivery atau ceramah. Saya memberikan materi kepada mahasiswa yang nantinya mahasiswa akan memberikan umpan balik atau feedback atas materi yang saya sampaikan. Yang kedua, saya menggunakan metode problem-based learning. Saat materi telah disampaikan, saya memberikan tugas atau latihan kepada mahasiswa menggunakan permasalahan atau isu yang sedang terjadi. Mahasiswa dapat menginvestigasi dan inquiry secara mendalam terkait permasalahan yang terjadi sehingga mendapatkan kesan yang lebih mendalam tentang materi yang telah saya sampaikan. Selain itu, mata kuliah ini dilaksanakan secara daring atau hybrid. Di sini saya memaksimalkan teknologi informasi saat melakukan pengajaran menggunakan metode blended learning. Adapun media yang saya gunakan adalah LMS ataupun Google Classroom, serta media-media lainnya seperti YouTube, portal berita, WhatsApp, ataupun Telegram. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa dapat memanfaatkan era keterbukaan informasi dan menyerap hal yang positif serta menambah wawasan terkait materi yang saya sampaikan. Salah satu contoh pengajaran yang akan saya sampaikan setelah ini adalah materi sistem pengendalian internal. Adapun materi tersebut sudah terangkum dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS. Dan berikut video micro teaching saya yang saya selenggarakan secara daring menggunakan teknologi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu. Sini udah malam ya, udah pada buka puasa, udah kenyang semuanya. Alhamdulillah udah. Nah, untuk menunggu teman-teman yang lain ini masih ada sekitar 10-an ya, karena mahasiswa di sini ada mahasiswa kelas gabungan yaitu ada 20 mahasiswa. Jadi kita sambil aja menyampaikan materi karena nanti juga akan terbatas oleh waktu. Oke, saya izin share screen dulu ya. Udah kelihatan? Udah. Nah, jadi kita masuk ke pertemuan minggu ini terkait tentang sistem pengendalian internal. Nah, kita kan berbicara selama ini satu semester kan tentang auditor lah ya. Pasti tahu ya yang namanya auditor itu tidak jauh dari yang namanya pengendalian atau controlling terkait internal sebuah perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu sendiri itu kita juga punya yang namanya auditor internal. Nah, pasti kalau yang kalian kerja kemarin kan pernah saya tanyakan kan pernah ketemu auditor apa belum. Nah, di sini adalah bagian dari fungsi dari auditor internal, yaitu di dalamnya terdapat sistem pengendalian internal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal itu sendiri? Kita lanjutkan slide-nya, sorry. Jadi di sini sistem pengendalian internal seperti kalian lihat ini merupakan sebuah sistem, jadi sebuah framework atau kerangka kerja yang memang dirancang untuk mengendalikan kegiatan internal organisasi atau entitas itu organisasi atau perusahaan ya, agar nantinya tujuan entitas itu dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, jadi istilah lain kegiatan internal organisasi adalah proses bisnis. Jadi kan kita menjalankan proses bisnis di perusahaan kalian atau di kantor kalian, apapun yang kalian laksanakan, administrasi, marketing dan sebagainya itu merupakan salah satu proses bisnis yang dijalankan oleh sebuah entitas atau perusahaan dan organisasi.
Jadi adanya SPI ini untuk mengendalikan yang namanya proses bisnis agar tidak mengalami kekeliruan mungkin, kemudian juga akan bisa menindaklanjuti misalnya terjadi kecurangan atau kerugian dan sebagainya. Jadi dibutuhkan di dalam perusahaan itu ada sistem pengendalian internal. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa tujuan nih sistem pengendalian internal nih. Nah, yang pertama di sini dia menjamin keandalan laporan. Nah, laporan apa ya? Macam-macam, baik itu laporan keuangan ataupun laporan manajemen. Nah, kemudian yang kedua ada menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Jadi dengan ada sistem pengendalian internal itu bisa mengontrol segalanya menjadi lebih efisien. Kemudian menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, kemudian juga menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta komitmen terhadap pihak luar organisasi. Nah, jadi bayangkan kalau kalian perusahaannya tidak mematuhi hukum, kemudian melanggar kontrak dan sebagainya, itu pastikan akan ada sanksi berat yang dijatuhkan kepada entitas tersebut. SPI ini terdiri ya dari beberapa unsur pengendalian. Nah, misalnya ada pemisahan fungsi, ada otorisasi transaksi, ada dokumen transaksi, ada dokumen pembukuan, dokumen laporan, kemudian ada independen, teknologi informasi, SDM yang kompeten, dan pemantauan periodik. Nah, jadi nanti masing-masing ini mereka memiliki fungsinya ya. Misalnya pemisahan fungsi nih. Pemisahan fungsi kan pastinya itu berkaitan dengan wewenang atau job desk ya. Nah, di sini siapa yang kerjanya jadi admin? Ada yang kerjanya jadi admin? Ya, angkat tangannya. Atau enggak di bagian lain deh, misalnya bagian promosi atau bagian marketing atau bagian umum misalnya. Safira kerjanya di mana? Ya Bu, di Pusat Gadai Bu. Pusat Gadai. Oh ya kemarin di Pegadaian ya. Nah, Iya, itu di bagian apa kemarin? Di bagian customer service. iya, tangkap kasir Bu. Oh iya. Nah, jadi itu menarik juga nih merangkap kasir. Jadi untuk di Pegadaian sendiri untuk fungsi job desk-nya itu seperti apa? Boleh dibicarakan mungkin secara general aja. Misalnya kasir berperan sebagai apa? Mungkin di atas kasir ada supervisor kah dan seperti itu. Boleh mungkin di-sharing sedikit. Oke, di tempat saya kerja, di atasnya kasir itu ada kepala unit, kayak kepala cabangnya gitu. Kalau kepala cabang itu dia yang bertanggung jawab atas berjalannya transaksi di cabang, segala transaksi itu. Kalau saya kan bagian kasir ya Bu, jadi setiap transaksi yang masuk, baik itu pelunasan ataupun barang gadaian, harus dicek dulu. Baru saya bisa print out hasil gadainya. Berarti ada ini ya, otorisasi lah ya dari kepala cabang atau supervisor, karena nggak mungkin ya semuanya bisa dihandle sama satu job desk atau satu unit kerja, karena nanti takutnya ada penyalahgunaan wewenang seperti itu. Nah, jadi itu tadi contohnya untuk pemisahan fungsi. Nah, tanggung jawab SPI ini boleh dibacain Mbak Adelia Rulina. Jawab SPI. Manajemen bertanggung jawab penuh terhadap rancangan dan implementasi SPI, terutama untuk tujuan menjamin kemampuan manajemen untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan framework laporan keuangan seperti SAK atau IFRS. Konsep rancangan dan implementasi SPI. 1. Keyakinan memadai atau reasonable assurance. 2. Keterbatasan bawaan atau inherent limitation. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari SPI-nya sendiri atau auditor internal itu pasti punya tanggung jawab lah ya. Jadi di dalamnya situ ada komponen manajemen juga. Jadi mereka punya tanggung jawab penuh terhadap perancangan dan implementasi dari sistem pengendalian internal, terutama untuk menjamin kemampuan manajemen untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan framework pelaporan keuangan seperti SAK atau IFRS. Jadi di dalam internal perusahaan itu sendiri kan pasti adalah ya departemen yang memang menyusun laporan keuangan, misalnya departemen accounting misalnya. Nah, jadi mereka melaksanakan secara internal dulu sebelum mungkin nantinya diaudit oleh auditor luar atau independen atau KP dan sebagainya. Nah, untuk perumusan laporan keuangan juga harus tetap
berpegang kepada standar IFRS atau SAK, dan nantinya mungkin kalau misalnya ada audit internal itu juga sama-sama memeriksa laporan keuangan per departemen dan sebagainya itu, jadi tetap harus melaksanakan sesuai dengan frameworknya. Nah, untuk konsep perancangan dan implementasi SPI sini ada keyakinan memadai, reasonable assurance, dan keterbatasan bawaan. Nanti ada penjelasannya. Nah, untuk yang pertama ada keyakinan memadai atau reasonable assurance. Jadi SPI ini dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak terhadap kewajaran laporan keuangan. Nah, jadi maksudnya di sini mereka tidak bisa memberikan opini lah ya layaknya seperti auditor independen yang udah kita pernah jelaskan sebelumnya. Nah, jadi dia hanya melihat atau menyesuaikan dengan standar dan memang tidak mendalam untuk memeriksanya karena memang bukan kapasitas auditor atau SPI untuk menyatakan atau mengeluarkan pendapat tentang laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian keterbatasan bawaan, jadi SPI ini tidak akan pernah bisa 100% efektif sedetail apapun rancangan dan implementasinya ya, karena memang tadi takutnya ada subjektif lah ya, karena mereka pegawai sendiri, kemudian bias juga, jadi otomatis hasilnya pun tidak bisa 100% efektif. Beda dengan auditor di luar atau auditor independen yang tidak bisa dipengaruhi oleh beberapa pihak keputusannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk keterbatasan SPI mungkin boleh dibantu baca Sri Wahyuni Lestari, boleh Mbak? Keterbatasan SPI, satu kesalahan pengoperasian SPI, mistake in the judgment, 2 kerusakan sistem atau teknologi pendukung SPI, sistem breakdown, 3 kolusi untuk mengelabuhi SPI yang dilakukan justru oleh unsur manajemen dalam organisasi, 4 pelanggaran SPI dengan sengaja oleh manajemen override. Nah, pasti otomatis akan ada keterbatasan dari sistem pengendalian internal itu sendiri. Misalnya yang pertama ada kesalahan pengoperasian atau misalnya tidak sesuai dengan standar atau prosedur dari SPI itu sendiri. Kemudian yang kedua ada kerusakan sistem atau teknologi pendukung SPI. Kemudian juga ada kolusi untuk mengelabui SPI. Jadi mungkin ada beberapa oknum ya di pegawai lah ya. Jadi mereka ingin mengelabui auditor mereka sendiri atau sistem pengendalian internal sendiri agar bisa melancarkan operasinya. Kita udah tahu lah ya, banyak terjadi kecurangan, itu kecolongan lah ya, manajemen internal mereka sendiri sampai tidak ketahuan dan sebagainya. Itu salah satu dilakukan oleh oknum untuk mengelabui terkait sistem pengendalian internal mereka. Kemudian juga ada pelanggaran SPI dengan sengaja oleh manajemen. Nah, kalau manajemen udah ikut campur tangan, ini berarti ada yang tidak beres dengan perusahaan mereka atau entitas mereka. Kita beralih ke framework SPI KOSO. Jadi KOSO ini adalah Committee of Sponsoring Organizations. Ini adalah profesi di United States yang anggotanya terdiri dari AAA, American Accounting Associations, AICPA, IIA, dan sebagainya lah, ini banyak. Nah, jadi ini merupakan salah satu himpunan lah ya, himpunan auditor atau penyelenggara institusi akuntansi keuangan di United States yang terdiri dari beberapa macam lembaga di dalamnya. Jadi memang KOSO ini dibentuk untuk mengembangkan konsep pengendalian internal. Nah, terutama untuk perusahaan publik lah ya, yang jika terjadi salah kelola bisa berdampak luas terhadap masyarakat. Jadi di United States sendiri mereka punya lembaga khusus mengatur tentang pengendalian internal untuk perusahaan publik. Nah, dari di sini sebagai informasi pengetahuan saja ya, karena biasanya banyak juga yang membahas tentang audit KOSO dan sebagainya. Kalau misalnya di penelitian kalian baca, itu orang-orang juga banyak yang meneliti tentang audit KOSO. Nah, jadi di framework SPI KOSO ini bentuk dari aktivitas pengendaliannya, contohnya yang pertama sama aja seperti SPI yang lain, yaitu ada pemisahan fungsi. Kemudian juga sama ada otorisasi transaksi dan aktivitas bisnis. Kemudian ada dokumen transaksi dan pembukuan juga. Ada pengendalian akses fisik atas aset dan pembukuan.
karena asetnya tadi bernilai besar sekali. Kemudian ada pengecekan independen atas kinerja operasional. Jadi independen itu artinya berdiri sendiri, jadi tidak terpengaruh dengan suara yang lain. Jadi kinerja manajemennya juga diperiksa oleh lembaga si KOSO ini. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara auditor mengkomunikasikan hasil temuan mengenai sistem pengendalian yang lemah nih? Coba saya mau intermezzo sedikit nih dari yang udah saya sampaikan tadi. Mungkin ada gambaran gimana sih auditor mengkomunikasikan atau mencari temuan lah ya istilahnya untuk sistem pengendalian internal perusahaan yang mungkin agak lemah, itu gimana caranya? Mungkin boleh ada yang mau sharing, misalnya melakukan tindak lanjut apa. Ini teman-teman boleh diaktifin dulu kameranya, jangan bersembunyi. Yang bersembunyi saya panggil. Langsung aktifin kamera semuanya nih. Coba Dedeh Komalasari, Mbak Dedeh Komalasari, boleh mungkin dari yang pemaparan saya di atas tadi, kira-kira gimana sih cara auditor mengkomunikasikan hasil temuan tentang sistem pengendalian yang lemah? Contohnya seperti apa? Yang penting kita berani berbicara aja. Saya juga nggak marahin, sending juga nggak penilaian kok, cuman sebagai belajar lah ya untuk ngomong. Kalau pengalaman mungkin dari auditor, misalnya dia ngapain sih gitu, kalau misalnya mau memeriksa temuan ataupun hasil temuan itu gimana? Mbak Misari Melia, boleh coba. Oh, jangan marah-marah karena saya panggil. Oke Bu, saya jawab ya Bu ya. Oh ya boleh, silahkan. Cara auditor mengkomunikasikan hasil temuan mengenai sistem pengendalian yang lemah itu bisa sebagai hasil pemahaman dan evaluasi terhadap pengendalian internal biasanya dalam membuat penilaian berisiko. Yang pertama, yang kedua, pelaksanaan proses audit. Yang ketiga, pengamatan dalam setiap tahapan risiko. Dan yang terakhir, sebagai pelaksanaan proses audit atau pengamatan setiap tahapan proses audit. Mbak Adel. Atau pengalaman pribadi saat ada auditor datang atau atasan menghandle auditor itu gimana biasanya? Kalau dari pengalaman, kalau misalkan sistem pengendalian yang lemah, biasanya kita saling komunikasi Bu, saling mencari solusi juga. Gimana caranya masalah yang ada itu terselesaikan. Oke. Sama saling koordinasi juga sih, dan cari bukti yang akurat agar bisa lengkap dokumen-dokumennya. Oke, terima kasih Mbak Adelia, Mbak Misa dan nah tadi kita cuma intermezzo aja lah ya, karena nanti akan ada dibahas juga. Jadi bagaimana cara auditor mengkomunikasikan hasil temuan? Nah, ada dijelaskan terkait komunikasi yang harus dilaksanakan manajemen atau perusahaan, bagaimana untuk mengontrol sistem pengendalian yang lemah. Pertama, auditor harus melaporkan lah ya secara tertulis kepada manajemen tentang celah pengendalian yang lemah atau material yang lemah, atau ada mendapatkan temuan yang lemah. Nah, jadi kalau misalnya auditor itu memeriksa, kemudian ada menemukan kecurigaan atau ada buktinya, tuh otomatis auditor harus mencatat dulu yang pertama secara tertulis. Nah, kemudian nantinya itu akan ada dibuatkan laporan, yaitu tadi dinamakan laporan auditor. Nah, jadi laporannya itu tujuannya agar kelemahan SPI yang signifikan itu dapat ditindaklanjuti oleh manajemen. Jadi kan jadi penolong juga untuk manajemen untuk memeriksa atau mengevaluasi sistem yang mereka ciptakan atau framework mereka sendiri, mungkin bisa diperbaiki di periode selanjutnya.
Nah, kemudian laporan tersebut langsung ditujukan kepada komite audit atau langsung ditujukan ke manajemen. Nanti laporan akhirnya baru bisa disampaikan oleh auditor tersebut. Tugas kelompok, tugas dikerjakan di Microsoft Word, jadi nanti dibikin semacam review. Untuk soalnya atau kasusnya, carilah sebuah kasus fraud yang terjadi di sebuah perusahaan, boleh di Indonesia ataupun di internasional, dan berikan analisa ataupun pandangan kalian terkait kasus tersebut berdasarkan sudut pandang auditor. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana auditor tersebut bekerja untuk menangani kasus tersebut. Nanti bisa kalian lihat case-case-nya banyak, bisa cari di Google dan sebagainya. Itu kasus fraud pasti banyak lah ya, kasus fraud nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat juga ada terjadi kasus fraud. Nah, jadi otomatis bisa kalian lihat dan telaah menurut sudut pandang auditor itu sendiri. Jadi kalian belajar nih bagaimana cara kacamatanya auditor atau menindaklanjuti permasalahan tersebut seperti apa. Nah, kemudian tugas disubmit di ruang tugas dan kerjakan di sesuai deadline. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak untuk materi kita ataupun tugas kali ini? Terima kasih. Oh ya, mungkin dokumentasi dulu. Untuk foto boleh diaktifkan. Bu. Ya, boleh ya. Yang upload satu orang aja apa semuanya? Semua orang. Anggota? Semua anggota, karena nanti akan saya kasih nilai di situ. Biar nilainya langsung keluar gitu. Terima kasih teman-teman partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Waalaikumsalam. Itulah tadi penyampaian dan pemaparan video micro teaching dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.